Kalian semua tahu ceritanya. Seorang pemuda sakti bernama Sangkuriang jatuh cinta pada wanita cantik yang ternyata adalah ibunya sendiri, Dayang Sumbi. Untuk menolaknya, Dayang Sumbi memberi syarat mustahil, bendung Sungai Citarum untuk membuat danau dan bangun sebuah perahu besar di dalamnya. Semua harus selesai dalam satu malam. Sangkuriang yang marah karena digagalkan di akhir, menendang perahu itu hingga terbalik, dan jadilah Gunung Tangkuban Perahu. Dongeng yang dramatis, tapi itu hanya dongeng. Di zona kebenaran, kita mencari faktanya. Mari kita mulai. Fakta nomor 1. Gunung Tangkuban Perahu bukan perahu, tapi gunung berapi aktif. Ini adalah fakta geologi yang tidak bisa diganggu-gugat. Lupakan cerita perahu ditendang. Tangkuban Perahu adalah gunung berapi tipe stratovolcano yang terbentuk dari tumbukan lava dan abu letusan selama ribuan tahun. Kawah-kawah aktifnya seperti Kawah Ratu dan Kawah Upas adalah bukti nyata bahwa gunung ini hidup dan bernafas dari dalam bumi, bukan sekadar benda mati yang terbalik. Fakta nomor 2. Danau raksasa buatan Sangkuriang itu benar-benar ada. Disinilah bagian paling mengejutkan. Mitos tentang Sangkuriang membendung sungai untuk membuat danau ternyata menyimpan jejak kebenaran geologis yang luar biasa. Para ahli geologi telah membuktikan bahwa seluruh cekungan Bandung dulunya adalah sebuah danau raksasa yang kini dikenal sebagai Danau Purba Bandung. Danau ini bukan dibuat Sangkuriang, tapi terbentuk secara alami sekitar 125.000 tahun yang lalu ketika letusan dahsyat dari gunung api purba yang menjadi cikal bakal Tangkuban Perahu menyumbat aliran Sungai Citarum. Mitos Sangkuriang adalah memori rakyat atau ingatan turun-temurun tentang peristiwa alam dahsyat ini. Fakta nomor 3. Bukan mitos yang menciptakan gunung, tapi gunung yang menciptakan mitos. Ini logika terbaliknya. Gunung itu tidak dinamai Tangkuban Perahu karena ada mitos Sangkuriang. Justru sebaliknya, mitos Sangkuriang diciptakan untuk menjelaskan kenapa ada sebuah gunung yang bentuknya sangat aneh. Faktanya, jika dilihat dari arah selatan, Bandung, puncak datar dan lereng landai dari Gunung Tangkuban Perahu memang sangat mirip dengan bentuk perahu yang terbalik. Nenek moyang kita yang kreatif kemudian merangkai sebuah cerita logis untuk menjawab pertanyaan. Kenapa ada perahu raksasa terbalik di puncak gunung? Lahirlah kisah Sangkuriang. Fakta nomor 4. Sangkuriang adalah kisah Oedipus kompleks versi Nusantara. Tema seorang anak laki-laki yang secara tak sadar bernafsu pada ibunya sendiri adalah sebuah pola cerita universal yang ditemukan di banyak budaya. Yang paling terkenal adalah mitos Oedipus dari Yunani. Mitos Sangkuriang adalah versi lokal dari arketipa ini. Ini bukan catatan sejarah, tapi sebuah alegori atau perumpamaan tentang hasrat terlarang, konflik antar generasi, dan bagaimana amarah dan ego yang tak terkendali bisa berujung pada kehancuran dan penyesalan abadi. Jadi, kesimpulannya adalah, mitos Sangkuriang adalah sebuah karya sastra lisan yang jenius. Mitos ini bukanlah sejarah, melainkan cara nenek moyang kita untuk mengabadikan memori tentang bencana geologis nyata, lahirnya Danau Purba Bandung, dan untuk memberikan penjelasan logis terhadap bentuk unik Gunung Tangkuban Perahu. Mitosnya adalah tentang cinta terlarang dan amarah, tapi fakta di baliknya adalah tentang letusan gunung berapi dahsyat dan sejarah geologi Tanah Pasundan. Sekarang giliran Anda. Menurut Anda, fakta mana yang paling mengejutkan dari kisah Sangkuriang ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal Zona Kebenaran, dan jangan lupa follow akun TikTok Zona Kebenaran juga. Sampai jumpa di pengungkapan kebenaran berikutnya.